Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Suryanto Widya Iswara, ahli media pada BKPSDM Kabupaten Sukabumi. Hari ini berkenan memaparkan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas agenda 3. Sebagai dasar hukum pelaksanaan pelatihan adalah Peraturan LAN nomor 5 tahun 2022 yang diperbarui dengan Peraturan LAN nomor 6 tahun 2022, yaitu tentang pelatihan struktural kepemimpinan. Tujuan pembelajaran agenda 3 PKP, yaitu agenda pengendalian pekerjaan, adalah membekali peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi yang akan dibangun untuk PKP sesuai dengan Perlan nomor 5 tahun 2022 pasal 8, yaitu kompetensi tentang kepemimpinan pelayanan. Kompetensi kepemimpinan pelayanan sebagai dimaksud merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Sedangkan desain pembelajaran distance learning agenda 3 PKP dilaksanakan sebanyak 4 hari pembelajaran terdiri dari 9 jam pelajaran sinkronus dan 18 jam pelajaran asinkronus. Untuk tugas individu diarahkan agar peserta mampu mengendalikan pekerjaan dan menyusun strategi peningkatan kinerja kepemimpinan pelayanan. Hal ini merupakan penugasan yang kelanjutan dari IC pada tahap pembelajaran mandiri. Sedangkan untuk tugas kelompok diarahkan agar peserta mampu menyusun pengendalian pekerjaan dalam mendukung kepemimpinan pelayanan dari makanan peserta atau yang disediakan oleh pengampu. Dalam hal ini, tugas kelompok merupakan sharing hasil penugasan kelompok. Pada hari pertama pembelajaran agenda 3 atau hari ke-15 pelaksanaan PKP dilaksanakan 3 jam pelajaran sinkronus dan 4 jam pelajaran asinkronus. Untuk 3 jam pelajaran asinkronus, yang pertama dilaksanakan greeting, salam, dan menyapa peserta. Selanjutnya perkenalan, membangun report, building trust, dan ice breaking. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tujuan dan agenda 3 PKP. Selanjutnya dilaksanakan overview keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1, agenda 2, dan agenda 4. Kemudian dilanjutkan dengan overview mata pelatihan, perencanaan kegiatan pelayanan publik, dan penyusunan RKA pelayanan publik. Dilanjutkan dengan diskusi hasil pemaparan IC peserta yang sudah dilakukan pada tahap pembelajaran mandiri, dipilih 3 orang secara acak, kemudian dilanjutkan dengan pemberian feedback. Selanjutnya dilaksanakan penguatan dan umpan balik pendalaman materi sesuai dengan kebutuhan dan hasil paparan tugas peserta, dan dilanjutkan dengan penjelasan penugasan individu dan kelompok pada hari pertama. Kemudian ditutup dengan membuat simpulan bersama peserta materi pembelajaran agenda 3 pada hari itu dan mengapresiasi terhadap keaktifan peserta, dan closing statement dengan mengucapkan salam. Kemudian untuk asinkronus sebesar 4 JP diberikan tugas individu untuk menganalisis faktor penghambat perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik di unit kerja masing-masing peserta. Untuk tugas kelompoknya merupakan penguatan dengan menganalisis faktor penghambat perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik di instansi lain. Kedua tugas ini disubmit pada RMS paling lambat pada hari ke-15 pada jam 23.59 WIB. Untuk hari kedua pelaksanaan agenda 3 atau hari ke-16 PKP diawali dengan greeting, salam, dan menyapa peserta, building trust, dan ice breaking, kemudian review dan penyampaian tujuan pembelajaran pada agenda 3 dan pokok bahasan. Selanjutnya dilaksanakan overview mata pelatihan pelayanan publik digital, teknik komunikasi publik digital, dan manajemen mutu. Dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi penugasan individu pada hari ke-1 diambil secara sampling serta diberikan feedback, dan dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi penugasan kelompok hari ke-1, kemudian dilakukan juga secara sampling dan diberikan feedback. Dilanjutkan dengan penjelasan penugasan individu dan kelompok yang harus dikerjakan pada hari yang kedua dan hari yang ketiga. Kemudian sebagai penutup dibuat kesimpulan bersama, yaitu pembelajaran agenda 3 yang telah dilaksanakan pada hari itu dengan mengapresiasi terhadap keaktifan peserta, dan diakhiri dengan closing statement dan pengucapan salam. Untuk tahap asinkronus sebanyak 6 JP, maka tugas individunya adalah menganalisis formulasi strategi peningkatan mutu pelayanan publik di instansi masing-masing peserta. Sedangkan untuk tugas kelompok yaitu merancang proposal kegiatan pelayanan publik inovatif, yaitu inovatif digital yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini dengan mengoptimalkan seluruh perspektif pada agenda 3 PKP. Kedua tugas ini disubmit pada hari ke-16 pada jam 23.59 WIB. Pada hari ketiga pelaksanaan agenda 3 atau hari ke-17 PKP, seluruhnya dilaksanakan secara asinkronus sebesar 8 jam pelajaran,
terdiri dari tugas individu 4 jam pelajaran untuk menyelesaikan identifikasi isu-isu komunikasi yang berpotensi menghambat pelayanan publik serta membuat saran perbaikan. Sedangkan tugas kelompok peserta diharuskan untuk menyusun pedoman pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Tugas individu dan tugas kelompok ini disubmit pada LMS pada paling lambat hari ke-17 jam 23.59 WIB. Sedangkan untuk pembelajaran pada hari ke-18 atau hari yang keempat agenda 3 dilaksanakan secara sinkronus sebesar 4 jam pelajaran. Diawali dengan greeting, salam dan menyapa peserta, building trust dan ice breaking, kemudian review dan penyampaian tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Selanjutnya dilaksanakan overview mata pelatihan manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, dan dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi penugasan individu dan kelompok yang telah dikerjakan pada hari kedua, dipilih secara sampling dan diberikan feedback, dan dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi penugasan individu dan kelompok hari yang ketiga, dipilih juga secara sampling kemudian diberikan feedback. Selanjutnya melaksanakan pembulatan kurikulum inti agenda 3, kemudian dilanjutkan dengan diskusi rencana pengambilan mata pelatihan penunjang yang akan diambil oleh masing-masing peserta. Sebagai penutup dilaksanakan pembuatan kesimpulan bersama peserta tentang materi pembelajaran agenda 3 khususnya mata pelatihan manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, kemudian mengapresiasi terhadap keaktifan peserta, closing statement dan mengucapkan salam serta memberikan penjelasan tentang rencana pembelajaran klasikal agenda 3 selanjutnya. Untuk desain pembelajaran klasikal agenda 3 PKP dilaksanakan selama 4 hari pembelajaran atau 33 jam pelajaran. Fokus pada aspek pertama, kemampuan mengadministrasi, kedua, kemampuan mengkomunikasikan, yaitu praktek public speaking, cara memimpin rapat, cara presentasi, pidato, dan simulasi. Kemudian yang ketiga, simulasi penerapan pengendalian pekerjaan secara efektif dan efisien. Untuk tahap pembelajaran klasikal dilaksanakan pada hari ke-31 sebanyak 3 jam pelajaran atau 135 menit. Pembelajaran diawali dengan greeting, salam, menyapa peserta, building trust, dan ice breaking. Selanjutnya, memperkenalkan tim pengampu atau fasilitator, kemudian membangun hubungan dengan peserta dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Dilanjutkan dengan penjelasan tentang tujuan dan agenda pembelajaran. Kemudian dilanjutkan tahap penyajian yaitu review pembelajaran e-learning yang telah dilaksanakan sebelumnya, serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut. Selanjutnya, melaksanakan pemaparan tugas kelompok hari kedua e-learning, dipilih dari kelompok yang belum memaparkan hasil diskusi pada tahap e-learning, kemudian diberikan feedback. Selanjutnya, melaksanakan wrap up. Dalam hal ini, peserta menulis frase atau kalimat sebagai take away mereka di hari itu dan menempelkannya pada tempat yang telah disediakan. Sebagai reflection, peserta menuliskan hal-hal yang telah dilakukan pada hari itu, kemudian lesson learned apa yang dapat mereka peroleh. Sebagai penutup, pada klasikal hari ke-31 ini adalah memberikan apresiasi atas partisipasi dan antusiasme peserta dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian diakhiri dengan menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi, ucapan terima kasih, dan mengucapkan salam. Pada pembelajaran klasikal hari ke-32 dilaksanakan sebanyak 12 jam pelajaran atau 540 menit. Akan terbagi menjadi 3. Bagian pertama atau sesi pertama melaksanakan greeting, building trust, dan icebreaker, kemudian menjelaskan tujuan dan alur proses pembelajaran. Selanjutnya melaksanakan overview agenda pengendalian pekerjaan pada mata pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan publik dan penyusunan RKA pelayanan publik serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut. Selanjutnya dilaksanakan pemaparan tugas kelompok yang sudah diselesaikan pada hari ketiga e-learning, dipilih dari kelompok yang belum memaparkan hasil diskusi tahap learning, kemudian diberikan feedback, dan dilanjutkan dengan penugasan kelompok yang akan diselesaikan pada hari itu dengan membuat simulasi pengajuan proposal kegiatan untuk mendapatkan dana mitra asing atau sumber lain. Selanjutnya pada sesi kedua diawali dengan membuka sesi kedua dengan salam. Selanjutnya peserta akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Tugas terbagi menjadi 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 10 orang. Masing-masing kelompok akan membuat simulasi pengajuan proposal kegiatan untuk mendapatkan dana mitra asing atau sumber lain. Untuk output kegiatan diskusi ini adalah rancangan pemanfaatan teknologi digital dan skema kerjasama dengan instansi lain. Kemudian pada sesi yang ketiga dibuka dengan salam, kemudian simulasi pengajuan proposal yang dilakukan oleh peserta secara berkelompok, yaitu untuk mendapatkan dana mitra asing atau sumber asing. Sumber lain dengan menerapkan kemampuan berkomunikasi dalam pelayanan publik. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan apresiasi, umpan balik dan penguatan, dan refleksi, yaitu peserta menuliskan hal-hal yang telah dilakukan pada hari itu, lesson learned apa yang dapat mereka peroleh pada hari itu. Sebagai penutup, akan diberikan apresiasi atas partisipasi antusiasme dari peserta, kemudian dilanjutkan dengan menutup dengan memberikan motivasi dan ucapan terima kasih.
Pembelajaran klasikal yang dilaksanakan pada hari ke-33 dilaksanakan sebanyak 9 jam pelajaran atau 405 menit. Diawali dengan greeting, memberikan salam dan menyapa peserta, membangun building trust dan ice breaking, kemudian menjelaskan tujuan dan alur proses pembelajaran. Untuk sesi pertama ini akan dilaksanakan overview tentang agenda pengendalian pekerjaan mata pelatihan pelayanan publik digital, teknik komunikasi publik digital, dan manajemen mutu. Dilanjutkan dengan menjelaskan tugas kelompok untuk membuat simulasi kegiatan pelayanan publik inovatif digital yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Untuk sesi yang kedua dibuka dengan salam dan dilanjutkan dengan peserta secara berkelompok mengerjakan tugas tentang simulasi kegiatan pelayanan publik inovatif digital yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Peserta terbagi menjadi 4 kelompok masing-masing 10 orang. Sebagai output dari kegiatan ini adalah rancangan simulasi kegiatan pelayanan publik inovatif. Kemudian pada seksi yang ketiga dibuka dengan salam, kemudian peserta akan melaksanakan simulasi kegiatan pelayanan publik inovatif digital yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Diakhiri dengan memberikan apresiasi dan umpan balik serta penguatan pendalaman materi sesuai dengan kebutuhan dan hasil paparan tugas peserta. Sebagai refleksi, peserta akan menuliskan hal-hal yang telah dilakukan pada hari itu, kemudian lesson apa yang dapat mereka peroleh. Sebagai penutup, diberikan apresiasi atas partisipasi dan antusiasme peserta pada pembelajaran hari itu, kemudian menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam. Pembelajaran klasikal agenda 3 PKP pada hari ke-34 dilaksanakan sebanyak 9 jam pelajaran. Pada sesi pertama diawali dengan greeting, memberikan salam, dan menyapa peserta. Dilanjutkan dengan building trust dan ice breaking. Selanjutnya akan dijelaskan tujuan dan alur proses pembelajaran. Untuk sesi pertama, selanjutnya juga akan dilakukan overview mata pelatihan manajemen, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Kemudian akan dijelaskan tugas kelompok, yaitu menyusun role play pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Untuk sesi kedua, diawali dengan membuka dengan salam. Selanjutnya, peserta secara berkelompok akan mengerjakan tugas menyusun role play pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok masing-masing 10 orang. Sebagai output kegiatan adalah rancangan role play pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Untuk sesi ketiga, dibuka dengan salam. Peserta secara berkelompok akan mengerjakan role play pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang akan dipilih secara acak. Dilanjutkan dengan pemberian apresiasi dan feedback, serta penguatan dan pendalaman materi sesuai kebutuhan dari hasil paparan tugas peserta. Sebagai refleksi, peserta menuliskan hal-hal yang telah dilakukan pada hari itu, lesson apa yang dapat mereka peroleh. Sebagai penutup, akan diberikan apresiasi atas partisipasi dan antusiasme peserta dalam mengikuti pembelajaran, dan mengakhiri pembelajaran dengan memberikan motivasi, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Demikian materi strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas agenda 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.